Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soalnya. Sekarang kita ke bab 3 ya, bab tentang vektor. Kita lihat contoh soal di bab tentang vektor ini. Yang pertama ya, dua buah vektor gaya F1 dan F2 masing-masing besarnya 15 Newton dan 9 Newton. Bertitik tangkap sama dan saling mengapit sudut 60 derajat. Nilai resultan dari kedua vektor tersebut adalah berapa resultannya? Nah ini, kalau soalnya seperti ini, ada dua vektor, kemudian setitik tangkap, setitik tangkap, kemudian mengapit sudut, itu bisa kita cari dengan rumus resultan vektor metode jajar genjang. Ya, yang mana rumusnya? Nah, nih rumusnya tuh yang ini. Ya, coba diingat-ingat lagi ya rumusnya. Kalau soalnya seperti tadi, misalnya ada setitik tangkap, gitu ya. Tuh, rumusnya pakai yang metode jajar genjang resultannya. Tadi diketahui di soal ada apa aja? Ada F1 15 Newton katanya tuh ya. Kemudian F2-nya 9 Newton. F2 9 Newton, tetanya 60 derajat. Yang ditanyakan itu resultannya. Kita carinya dengan rumus tadi ya. Resultan terhadap apa namanya? Resultan dengan metode jajar genjang. Apa yang harus kita siapkan nih? Yang harus kita siapkan adalah ini. Sudut-sudut istimewa. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Biar tidak bingung ya. Sin 0 derajat itu berapa nilainya? Sin 30 derajat itu berapa nilainya? Gitu ya. Biar nggak bingung, harus disiapkan. Bikinlah potretan sudut istimewa gitu ya. Kalau misalnya nanti nggak hafal ini. Gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan aja F1. F1-nya berapa? 15. 15 dikuadratkan. F2-nya berapa? 9. 9 dikuadratkan. Terus ke sini. 2 dikali F1. Ini 15. F2-nya 9. Cos theta. Theta-nya 60 derajat. Oke deh, udah tinggal dihitung. Ini 15 kuadrat itu 225. 9 kuadrat itu 81. Nah, ini tinggal dikalikan. Cos 60 itu berapa? 60 lihat di sini cos, ini kan, ini cos, terus 60. Nah, 60 di sini berarti yang ini setengah, ya, cos 60 itu setengah. Nah, ini tinggal hitung 2 dikali 15 dikali 9, 2 dikali 15 30, 30 dikali 9 270, 270 dikali setengah 135. Nah, tinggal ditambahkan 135 ditambah 81 ditambah 225. Hasilnya akar 441. Akar 441 itu adalah 21 Newton. Hasilnya tuh ini. Semoga paham ya. Oke. Ya, jadi yang harus disiapkan itu ya itu saja sebetulnya ya. Oke, mana sebentar ya. Yang harus disiapkan itu hanya ya sudut istimewa boleh misalnya mungkin di kertas sedikit ya, takutnya nggak hafal atau kalau dihafal ya lebih bagus. Kesininya tinggal dihitung-hitung dikali bagi biasa. Ya, semoga paham ya. Jadi isinya itu adalah 21 Newton. Isinya yang mana? Yang ini yang C. Ya. Oke, next. Nah, yang kedua yang akan ada di UAS itu sudah pasti yang ini. Ya, ya persis-persis maksudnya mirip-mirip lah, tapi soalnya ya pasti ada yang analisis vektor ya, yang menguraikan vektor itu pasti ada ya. Resultan ketiga gaya pada gambar di bawah ini adalah, ini harus diingat-ingat lagi gimana cara mencari resultannya.
Bu tadi juga kan yang soal sebelumnya itu kan sama-sama mencari resultan. Apakah rumusnya sama? B, beda ya. Rumusnya berbeda. Oke. Jadi yang ini gimana caranya? Caranya adalah dituliskan dulu nih, diketahui tadi ya. Nih, F1-nya 20, F2-nya 16, F3-nya 24. Tetanya lihat nih, teta nih, sudutnya ya, lihat. Untuk teta 1, artinya yang di sini F1, ini kan sejajar tuh, vektornya sejajar dengan sumbu X. Jadi kan nggak ada jarak, ya, nggak ada jarak di antara F1 dengan sumbu X. Jadi dia 0 derajat. Ya, 0 derajat. Kemudian yang ini. Nah, yang ini 30 derajat terhadap sumbu Y. Kalau yang ini 60 derajat terhadap sumbu X ya, yang ketiga. Oke, yang ditanyakan tadi resultannya. Ingat, yang harus dicari itu apa aja di soal ini. Ya ini nih, F1. F1-nya itu ya F1X dan F1Y-nya. F2X, F2-nya juga sama F2X, F2Y, F3 sama F3 terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Ingat kan analisis vektor. Sebuah vektor bisa diuraikan menjadi dua buah vektor yang saling tegak lurus. Jadi ya ini, yang ini juga yang F1 nanti ada F1X, ada F1Y. Yang ini juga nih, yang F2. Nah, ini diuraikan kan ke sini. Nah, ini ada vektor nih ke sini berarti. Nah, ini F1Y. Oh, perhatikan juga arahnya. Nanti arah sangat berpengaruh. Awas ya, kalau misalnya arahnya salah, itu nanti hasilnya juga akan salah. Nah, ini F1, F2, X maaf banget kan. Nah, yang ini juga nih, bisa diuraikan. Nah, ini rapi. Ini ada F3Y, kemudian ini uraikan. Ini ada yang namanya F3X. Mirip ya, F2X, F3X. Ya, bentar. Coba dihapus dulu yang ini. Nah, jadi ada yang di sini tuh ada F3X sama F2X ya. Oke. Perhatikan arahnya ya. Arahnya itu harus diperhatikan karena nanti ingat kan kalau misalnya ke atas sama ke kanan itu nanti positif, kalau ke kiri dan ke bawah itu negatif ya. Oke, next. Apa yang harus kita siapkan sama? Yang harus kita siapkan ini nih. Sudut-sudut istimewa ini ya. Makanya itu penting sekali kalau bisa dihafal gitu ya. Kalau nggak bisa ya boleh lah mungkin di kertas. Oke, sekarang kita cari F1-nya dulu. F1 tadi ya berarti apa? F1X sama F1Y. Kita cari F1X-nya dulu. Rumusnya apa? Rumusnya ini F1X sama dengan F1 cos theta. Kenapa cos? Karena dia sudutnya ini mengapitnya terhadap sumbu X. Kalau mengapitnya terhadap sumbu X, dia nilainya rumusnya pakai cos. Ini pakai cos, F1 cos theta. Oke. Nah, udah deh tinggal dimasuk-masukkan aja F1-nya tadi 20. Ya, theta cos theta, nilai theta-nya tadi kan 0 ya. 0 derajat. Nah, tinggal lihat cos 0 derajat itu berapa? Nih, ini cos, ini 0. Nah, nilainya itu ini, 1. Cos 0 derajat itu 1. Tinggal 20 dikali 1. Hasilnya 20. Udah dapat nih F1S. F1Y-nya gimana? Berarti ya sebaliknya. Kalau di sumbunya berarti pakainya sin. F1Y sama dengan F1 sin theta. F1-nya 20, sin 0 derajat. Sin 0 derajat berapa ini? 0. Jadi 20 dikali 0 itu berapa ya? 0. Ya, jadi F1Y itu 0. Kemudian F2-nya. 2 itu kan yang ini.
berarti yang ini. Nah, lihat nih rumusnya. Perhatikan rumusnya. F2X itu F2 sin theta. Loh, kok sin, Bu? Tadi mah cos. Nah, yang ini mah kan cos nih. Kok yang tadi F1 mah cos? Kenapa yang F2 sin? Lihat sudutnya. Ya, nih, biar gampang gini aja. Kalau dia mengapit sudut, nih si F2Y kan mengapit sudut ya. F2Y sama si F2 itu kan, nih sudutnya itu diapit gitu kan. Nah, pokoknya kalau yang mengapit itu cos. Berarti ya kan di sini itu cos. Berarti kan yang ini yang nggak diapitnya ya. Nah, berarti itu sin. Sekarang ini lihat yang F3. Yang F3 yang sumbu ini nih, yang X-nya, yang F3X-nya yang mengapit nih, 60 kan, tuh mengapit. Berarti dia yang F3X-nya yang cos. F3Y-nya nih yang ini kan nggak mengapit sudut tuh. Jadi nanti yang ini yang sin. Semoga paham ya, biar gampang. Pokoknya yang mengapit sudut nih, mengapit itu cos. Kalau yang enggak, berarti sin. Nah, jadi yang ini F2X karena tidak mengapit sudut, berarti sin. Ya, oke. Next. Nah, jadi yang F2X itu sin karena tadi tidak mengapit sudut. F2 sin theta, F2-nya 16. F2-nya 16. Sin 30 itu berapa? Lihat di sini, sin 30 derajat. Nah, ini nilainya setengah. Jadi 16 dikali setengah. Berapa? Ya 8 ya. 16 dibagi 2. Gitu, 8 Newton. Kemudian F2Y karena tadi mengapit sudut. Nah, ini nih mengapit sudut. Jadi cos. Ya. F2 cos theta. F2-nya 16 cos 30. Cos 30 itu berapa? Ini. Setengah akar 3. Setengah akar 3. 16 dikali setengah tadi kan 8. Jadi 8 akar 3 Newton hasilnya ini. Oke. Udah ya, udah F1S, F2, F1Y, F2X, F2Y. Berarti sekarang yang terakhir F3. Nah, F3, lihat F3, 3X. Nah, tadi kan F3X itu mengapit sudut. 60 derajat sudutnya nih. Nih tuh, mengapit tuh. F3X tuh mengapit nih, sudutnya 60 derajat. Jadi cos. Nah, jadi F3 cos theta. F3-nya berapa? 24 nih. 24 Newton. Cos 60 berapa? Lihat nih, cos 60. 60 ini cos setengah. Cos 60 itu setengah, jadi 24 dikali setengah berapa ya? 12. Kan? F3Y-nya berarti sin. F3 24 sin 60. Sin 60 berapa? Ini setengah akar 3. 24 dikali setengah itu tadi 12. Tinggal dikali akar 3 Newton. Nah, ini. Nah, udah deh, tinggal nyari resultannya. Rumusnya gimana? Rumusnya ini. Resultan R sama dengan akar sigma. Sigma itu artinya jumlah. Jumlah semua fx dikuadratkan ditambah jumlah semua fy dikuadratkan. Jadi tadi yang ada x-nya itu ditambahkan lalu dikuadratkan. Yang ada y-nya ditambahkan terus dikuadratkan. Nah, tadi ada ini kan tadi yang ini F1X, ini F2X, ini F3X ya, yang X kan. Nih lihat tadi. Nah, F1X 20, F2X 8. Ya tuh, ini 20, ini 8. Nah, yang ini F3X-nya 12. Nah, lihat ini kenapa minus? Lihat arahnya. Nah, ini kan yang 8 itu F2, yang 12 F3. Lihat nih. F2 dan F3 F2X dan F3X itu nih arahnya itu ke sini, ke kiri, arah vektornya ke kiri. Kalau F1Y itu ke kanan, ya kan, ke kanan. Jadi yang F1X itu positif, yang F2X, F3X itu karena ke kiri jadi negatif, ya. Nah, ini yang 20 itu positifnya, ini negatif, negatif. Ya.
sekarang yang Y-nya. Yang Y-nya sama ditambah-tambahin semua. Nah, tadi kan nih F1Y 0, F2Y 8 akar 3. Nah, yang F3Y ini 12 akar 3, lalu dikuadratkan ya. Nah, yang ini kan kenapa negatif? Karena arahnya ke bawah. Lihat, coba ya. Nih, F3Y itu arahnya yang ini. Arahnya ke bawah kan nih. Arahnya ke bawah. Jadi dia negatif. Kalau F1Y karena 0 ya udah ya gitu ya. Kalau F2Y itu kan ke atas juga nih. F2Y ke atas ini ke bawah. Oke. Nah, udah tinggal di jumlah-jumlahkan. Nah, ini 20 dikurangi 8 dikurangi 12, 0 habis ya. Nah, kemudian yang ini 0 ditambah 8 akar 3 dikurangi 12 akar 3. Jadi berapa? Jadi ya ini tinggal 8 aja dikurangi 12. Jadi minus 4 akar 3. Ini kan 0 ya udah karena 0 di ini di apa namanya? Di ya udah gitu ya ada 0. Nah, sekarang berarti tinggal sisa yang ini. Minus 4 akar 3 dikuadratkan. Ya, karena ini akar, ini kuadrat, jadi kami menghilangkan si akar sama kuadratnya. Jadi isinya berapa? Ya ini isinya. Minus 4 akar 3 Newton. Jadi isinya yang mana? Ah, ada dua nih minus. Iya 4 akar 3-nya itu ada dua. Yang mana? Karena kan tadi minus ya, hasilnya itu kan minus. Apakah searah F3 atau berlawanan F3? Lihat F3 arahnya kemana? Ke kiri. Kalau ke kiri itu tadi apa? Negatif. Berarti harus yang searah F3 karena F3 arahnya ke kiri. Jadi ya searah F3 negatif. Kalau berlawanan F3 kan berarti ke kanan. Kalau ke kanan positif. Ya. Berarti yang A searah F3 karena F3-nya ke kiri. Ya. Jadi, semoga paham ya. Itu tentang uraian vektor. Oke, akhir. Nah, nih. Apabila setiap skala pada gambar di bawah ini adalah 10 Newton, maka resultan kedua gaya tersebut adalah, nah, nih lihat, ini ada dua gaya. Nah, katanya setiap skala pada gambar itu 10 Newton. Maksudnya setiap skala itu gimana? Setiap kotak, ini kan ada kotak. Nah, sekotak dari sini ke sini tuh 10 gitu. 10 Newton, 10 Newton, 10 Newton gitu ya. Gitu. Nah, ini gimana cara ngitungnya? Ini juga kayak tadi, cuman ini lebih sederhana karena nggak pakai sin costan. Yang ini mah tinggal di kuadratkan terus ditambahkan aja ya. Oke. Nah, diketahui, lihat nih, sama kayak tadi, harus ada F1X sama F1Y. Kalau F1X kan nih, nih ini F1X-nya yang ini. Ya, ini F1X. Terus F1Y 1Y-nya yang berarti yang ini ya. F1Y yang ini kan. Nah, terus F2 juga sama nih. Ini ada ini F2Y itu di sini. F2Y. Nah, yang ini F F2X. Kita uraikan. F1X-nya berapa? F1X kan di sini ada berapa kotak? Tuh kan. 1, 2, 3. Oh, 3 kotak. Karena tadi setiap kotaknya itu 10, berarti kalau 3 kotak 30. Terus F1Y, lihat F1Y itu di sini kan nomor urusan ini di atas. Ada berapa kotak dari bawah? 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 40. F2X. F2X itu di mana? Berarti di sini F2X. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. 5, jadi 50. F2Y-nya
1, 2, ya kan cuma 2 dari bawah 2 kotak, jadi 20. Oke, yang ditanyakan resultannya. Tinggal jawab. Rumusnya tinggal dijumlahkan aja. Nih rumusnya resultan sama dengan jumlah dari pokoknya yang X dijumlahkan, nantinya dikuadratkan, terus oh ini yang Y ya. Nah, yang ininya yang Y. Setiap gaya di sumbu Y ditambahkan, nanti dikuadratkan. Ya. Nah, sekarang yang ini dulu. Yang di sumbu X. Yang di sumbu X ada apa aja? Ada 30 sama ada 50. 30 ditambah 50. Dikuadratkan. Sekarang terus yang di sumbu Y-nya ada 40 sama ada 20. 40 ditambah 20, 60. Nah, yang tadi kan 80 dikuadratkan deh. 80 kuadrat itu 6. 8 kali 8 kan 64 ya. Tinggal tambahin nolnya 2, jadi 6.400. Terus 60, 6 kali 6, 36. Tambahin nolnya 2, jadi 3.600. Tinggal ditambahkan 6.400 ditambah 3.600 itu hasilnya 10.000. Akar dari 10.000 itu 100. Jadi hasilnya itu 100 Newton. Jadi isinya yang ini 100 Newton. Ya, nah, mudah-mudahan bisa paham ya. Kalau untuk materi vektor mungkin hanya segitu, 3 soal saja. Silahkan dipahami baik-baik. Kalau ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, bisa melalui chat, grup, atau lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.